Ya, pemirsa, Polda Jabar membongkar korupsi anggaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di RSUD Lembang, Kabupaten Bandung Barat senilai 7,7 miliar rupiah. Bagaimana modus yang dilakukan tersangka? Sudah bergabung melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Truno Yudo. Selamat pagi, Pak Truno Yudo. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Ya, sebenarnya bisa jelaskan terlebih dahulu ini 7,7 miliar atau 11 miliar sebenarnya yang digelapkan? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Kami jelaskan di sini bahwasannya Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Barat kira bulan September sampai dengan Desember melakukan penyelidikan, kemudian sekira bulan Maret tahun 2019 kita terbitkan laporan polisi dengan sprint penyidikan. Dalam hal ini perlu saya jelaskan untuk nilai 11.407.928.842 adalah merupakan alokasi yang memang harusnya masuk ke dalam kas daerah. Namun yang disetorkan ke kas daerah adalah senilai 3.712.011.200. Maka kerugian negara dalam audit investigasi yang dilakukan oleh penyidik dan juga dari auditor, dalam hal ini itu kerugiannya adalah sebesar 7.715.323.900 yang dilakukan penggelapan atau penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Lantas sebenarnya bagaimana kronologis penangkapannya, Pak? Karena ada 2 orang tersangka pada akhirnya ya? Benar sekali. Jadi setelah dilakukan proses penyidikan, dalam hal ini penyidik, kemudian sekira tanggal 2 Agustus 2019, yaitu sekira hari Jumat, itu berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau dalam hal ini yang lebih dikenal adalah P21. Maka dalam hal ini sekira kemarin hari Senin tanggal 5, penyidik dari Direktorat Reskrimsus melakukan penangkapan terhadap pertama yang melakukan penyalahgunaan anggaran itu terkait dengan dana yang ada di UPT RSUD Lembang periode tahun 2017 sampai dengan 2018, yaitu pertama adalah Kepala UPT RSUD Lembang atau Dr. OH yang tersangka yang dilakukan penangkapan di rumahnya daerah Geger Kalong Residen. Kemudian Saudari MS juga PNS mantan bendahara UPT RSUD Lembang Kampung Andir. Dalam hal ini saat ini sudah dilakukan penahanan sejak hari Senin yang lalu, yaitu sekira tanggal 5 Agustus 2019 di Rutan Polda Jawa Barat. Ini dilakukan oleh 2 tersangka ini, bagaimana modus yang dilakukan mereka dalam melakukan penggelapan BPJS ini? Ya, secara modus operandinya, sekira pada periode tahun 2017 pihak UPT RSUD Lembang itu mengklaim dana BPJS sebesar 5.522.232.500. Secara bertahap dan pada periode tahun 2018 sampai dengan bulan September 2018 itu sebesar 5.885.696.342. Ini yang seharusnya secara bertahap yang totalnya sehingga tadi kami sebutkan adalah sebesar 11.407.928.842. Ini harusnya yang setelah dana klaim BPJS masuk ke rekening oleh pihak RSUD Lembang seharusnya disetorkan kepada kas daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat. Namun terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh mantan kepala dan bendahara UPT RSUD Lembang dengan cara tidak menyetorkan. Begitu Mbak Ajeng. Oke, dari 2 tersangka ini mungkin ada potensi kemungkinan ada tersangka lain yang membantu penggelapan ini, Pak? Ya, sejauh ini dalam proses penyidikan kita mendasari pada suatu alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Barat yaitu masih 2 tersangka dan dinyatakan lengkap, namun demikian tidak menutup kemungkinan nanti berdasari dari alat bukti. Dan kemudian nanti juga kita akan melihat dari perkembangannya setelah diterima dan akan dilakukan penuntutan oleh JPU, tentu di pengadilan akan secara terbuka juga akan menjadi suatu petunjuk baru apabila ada nanti merupakan petunjuk yang bisa dijadikan atau dirujukan untuk pengembangan. Pelimpahan berkasnya sudah sampai mana sejauh ini? Sejauh ini untuk pelimpahan berkas perkara kita sudah lakukan dan sudah dinyatakan lengkap sekira tanggal 2 Agustus yang lalu. Maka
kita menunggu untuk berkoordinasi dari penyidik dengan pihak jaksa penuntut umum untuk penyerahan tahap 2, yaitu untuk penyerahan tersangka dan barang buktinya. Kurang lebih mungkin hari Minggu, minggu ini ya, pada hari Minggu ini nanti kita akan laporkan perkembangannya. Oke, dan terakhir ini dijerat berarti undang-undang korupsi ya Pak ya? Betul sekali. Pasal Untuk berapa yang tersangka, ya masing-masing kita terapkan pada pasal 2, 3, dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 dan 64 ayat 1 KUH pidana, di mana masing-masing ancaman hukumannya tentunya 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo, Kabid Humas Baik, Polda terima Jawa Barat kasih, telah memberikan Mbak Jan. informasi mengenai hal ini di Metro Pagi Prime Time.